terbelah. Ku ingin marah lampiaskan. Ngapain kalian sering angkatan? Nggak penting. Nggak penting. Kok bau itu ya? Bau butuh apa? Apa namanya ini? Kita falang. Selamat datang di kawasan hunian yang tidak menjual mimpi, tapi langsung kasih realita tanpa filter. Baik Nos, kita ngapain? Masuk aja. Mau serius Pak. Lagi serius Pak ya. Pak Enos lagi serius. Jangan lagi serius dia. Siapa Pak ya? Cool. Siapa Pak? Salam. Saya akan keramik jalan. Buka usaha itu tidak seindah dengan seorang sayang. Hai, kita datang seorang Salam. Tuhan, nampak kali kalau tidak marah. Oh ya, jangan marah dulu ya. Iya. Shalom. Guys, dulu mau ngomong salam guys, biar nanti ditulis namamu ayah. Aku udah kasih konsekuensi saya. Aku udah ayah. Sekali. Tulis ayah dulu. Ayah aku udah kasih ayah. Ayah aku menerima tamu ya ayah. Kurang besar. Nanti marah lagi. Dosa.
silongnya nanti langsung masuk gaji. Duduk Larson. Duduk Larson. Identitas diri ayah. Identitas diri ayah lucu banget. Apa? Identitas diri ayah lucu banget. Mantan itu ayah yang nomor-nomor itu kan tadi saya pakai komputer jadi susah lah buat itunya, nanti nomornya nanti aja saya isi kalau sudah pakai HP. Oke. Semua kali ya. Mau kok dong. Nggak suka. Mau suap. Mau suap ya? Nggak suka. Duduk kalian. Apa ayah? Ada gebrakan apa ini di komputer? Jangan dipegang tangan saya. Ini udah sesuai ke kamar. Tapi yang cowok aku nggak tahu kamarnya. Jadi cuma Usman. Nah, terima kasih. Ayah baju udah tekan satu lagi. Kenapa? Duduk Larson. Larson, ini berhitung jam 9 T atau Shalom bagi kita semua. Biasakan hidup tertib. Kalau sudah masuk, ini bukan pasar. Kita akan berhitung dimulai dari nomor 1 3 11
biasakan kalau udah sampai di ruangan dia, jangan tunggu nanti dimarahin baru tegang saraf-sarafnya. Asep, Julianto sakit. Adam, Bernike sakit. Melvan sakit. Sakit aja. 35 sakit. Devi 38 Indah Pak 40 Julianti Maria Maria 44 Marice lagi 60 ya 63 Pian sakit. Ini Julianto tadi ikut Biston kan? Bernike dari awal. Melvan siang. Indah malam. Pian pagi. Julianto tadi dari pagi, Melvan dari siang, Indah dari malam. Barusan dari sebentar. Maria pikir jam 9 tepat. Berhitung ya. Oke. Shalom. Sebenarnya banyak hal mau saya sampaikan terkait peristiwa yang sedang menerpa. Ya, harapannya didengarkan dengan baik. Oke, sebelum saya menyampaikan banyak hal, ini disampaikan dulu nih, secara sharing terbuka. Peraturan di asrama yang mana yang sulit dikerjakan, dilakukan, dan konsekuensi di asrama yang mana yang menurut kalian tidak bisa diterima atau sulit dilakukan. Jadi belajar bertanggung jawab, jangan ngedumel di belakang, gitu ya. Jangan ngegosip di belakang, nambah-nambah dosa. Kalau saya tipikal orang yang nggak peduli sama hidup orang, ya kan. Kalau mau cungkir balik, mau salto, nggak ada masalah buat saya. Tapi kalau itu sudah mengusik hidup saya, itu akan menjadi masalah besar. Saya akan cari ke akar-akarnya. Jadi belajarlah bahwa setiap perkataan, setiap hal apapun yang kita sampaikan, ya orang awam bilang atau
orang luar sana bilang tembok bisa berbicara, ya kan? Jadi manusia adalah penuh dengan tipu muslihat. Kelihatan aja rambut sama hitam, tapi hati siapa yang tahu? Walaupun manusia di depanmu, belum tentu itu yang menjadi kawanmu. Ya, jadi jangan terjebak. Ya, dari poin pertama dulu, peraturan mana di asrama yang menurut kalian tidak masuk akal atau tidak bisa dilakukan atau tidak terima? Boleh, maksudnya ini daripada kalian ngedur kok begini sih, kok harus bangun jam 4 sih, kayak gitu ya kan, mungkin susah bangun jam 4. Boleh? Boleh. Kayak harapan saya kamu nyambung. Iya. Ayo, mohon maaf sebelumnya ya. Katakan ayah kan peraturan mana yang nggak ini kan? Menurut saya nggak tahu menurut teman-teman gimana. Itu peraturan nggak ada yang sulit menurut saya. Tapi gimana bilangnya? Memang nggak ada peraturan yang sulit, apa konsekuensi yang sulit. Itu menurutku semua itu mudah. Tapi dengan konsisten dari pemimpinnya aja kayak gimana. Kadang mohon maaf sebelumnya, kadang bilang A nanti berubah lagi ke B. Menurut saya itu kalau peraturan. Kalau tadi pagi ayah bilang mukai sistem militer, maaf sebelumnya, saya pernah masuk ke markas militer. Boleh saya lanjutkan lagi? Saya pernah masuk. Memang benar, disiplin itu bagus, tapi mereka didiknya benar. Mereka tegas, bilang A, nggak bisa meleset ke B. Saya pernah masuk ke situ, langsung melihat terbukti sendiri. Di mana abang saya yang jadi komandannya, dia tegas kalau anak buahnya salah, gambar benaran, hukum benaran. Adanya sendiri digitu kan. Bahkan mohon maaf nggak pakai tangan lagi, juga pakai kayu, dipukul palanya dari belakang. Kalau mau ingat peraturannya, semoga saran saya ini yang lain mohon menganggap ini hal serius, bukan hal candaan atau tertawaan. Lanjut. Masih banyak waktu kita, jam 10 sampai jam 10. Lanjut. Cewek-cewek ini nanti dibentak nangis. Biarin tawa. Iya, nggak tahu. Lanjut. Kalau ayah mau ketegasan, tolonglah ayah benar-benar tegas. Kalau mau jujur ya ayah, aku bingung sama keadaan di sini. Kadang bisa berubah peraturan. Kalau kita bilang A, nanti lagi bilang B, kita lagi C, D. Nggak ada konsistennya, nggak ada bilang kalau mau disiplin A ya udah A, jangan ke B lagi. Itu saran saya. Kalau mau ayah tetapkan A, pendirian A ya A, jangan ke B lagi. Kalau konsekuensinya untuk bisa binatang sebulan, jangan berubah-ubah lagi ayah. Berarti contoh, apa tuh contohnya nih? Biar jelas. Contoh, kayak saya aja sendiri lah, rantang sebulan, ya rantang khusus rantang aja sebulan dulu, jangan diubah-ubah lagi. Situ saya bingung melakukan yang mana. Konsekuensi, contoh lagi satu, kayak ayah pernah bilang sakit pertengahan jalan konsekuensi, tapi kenyataannya berubah lagi. Menurut saya nggak ada ketegasannya, berubah lagi, nggak ada konsisten ayah. Kalau mau ayah konsisten, misalnya itu ya tetapkanlah. Kalau sakit pertengahan jalan konsekuensi apa ekonominya ditahan gitu ayah. Terus satu lagi, tindak takut, telat makan, konsekuensi. Tapi kenyataannya
tidak dijalankan, berubah lagi. Jadi kalau mau apa aturannya mau ditetapkan harus ada konsisten ya, nggak usah berubah-ubah. Biar mahasiswanya kalau peraturannya A pasti banyak yang taat. Tapi kalau berubah-berubah kemungkinan besar pasti ada udahlah, pasti juga berubah besok udahlah, nggak apalah itu aja. Kalau mau peraturan tepat ketat, mau sistem militer dibikin lah yang konsisten aja. Udah itu saran saya. Terima kasih ayah. Terima kasih. Kalau mau diterima syukur, nggak terima juga apa-apa. Baik, terima kasih Mikael. Ada lagi dari yang lain? Mikael doang nih yang berkomentar. Boleh, Islam. Saya juga sebenarnya bukan kaki masih cuma kadang kesan juga kan dengan peraturan ini. Yang tadi Mikael bilang itu memang benar Pak. Kayak buat peraturan terus konsisten gitu Pak. Itu kayak kemarin Pak bilang seperti tinggal kan dikasih waktu 7.30 harus dari pusat dari belajar. Tapi berubah lagi dikasih jam 7 atau dikasih lagi jam 7 harus sudah kesana berbangun terus sekitar 5 harus kesana. Sedangkan kita bingung kalau kita nggak bersihkan dapur sana kita masalah lagi. Kalau kita cepat-cepat macam terjawab bukan tidak dijawab harus telat itu atau gimana tapi gimana ya Pak? Coba lah peraturan itu yang benar-benar konsisten lah maksudnya kan yang masuk akal juga. Ada juga kalau kayak contoh kayak sedikit orang kayak si orang mereka kan itu kelemahan mereka ya karena mereka nggak mau taat jadi mereka semuanya jadi gitu kan. Tapi ada banyak masjid juga yang taat kok. Jadi ya rata-rata kita aja sendiri kan kayak kecuali lebih dari 10 orang atau 20 orang yang keras kepala kayak memberontak gitu kan bawa bilang itu lah peraturan lagi itu tuh agak cuman pokoknya ada juga situasi di sini kan. Kecuali ada berapa orang atau 50 orang di sini mahasiswa yang tidak taat dengan peraturan bapak kan banyak salah memberontak karena samping atau dengan apa baru membuat peraturan bikin peraturan lebih parah lagi itu silakan. Tapi kalau peraturannya cuma berapa cuma orang-orang itu bukan bikin kasus ya berarti yang lain aman sih peraturan itu ya kami yang lain tahu gitu Pak. Jadi gimana ya peraturan itu ya konsisten aja intinya kalau dia mau berubah mengikuti peraturan itu haknya masih itu dia gitu Pak. Intinya kalau dia nggak mau taat ya bawa punya berhak untuk kasih dia konsekuensi apa itu haknya dia tapi peraturan tetap itu aja. Kalau kamu bikin peraturan yang ganti-ganti ya kita coba ya capek gitu malas begitu jadi pasti kayak kita adalah gitu. Jadi maksudnya kalau tergantung mahasiswa sini kalau bapak buat peraturan ya kalau dia mau taat ya taat tapi kalau dia mau keras kepala atau mau tidak ya itu haknya bapak buat dia konsekuensi apa. Tapi peraturan itu tak itu aja jangan ganti-ganti kecuali kita mahasiswa dari sini 50 orang atau yang nggak taat dengan peraturan itu baru bapak mau ganti lagi kayak sistem militer itu boleh gitu. Tapi kalau cuma orang-orang yang buat yang konsekuensi itu aja yang nggak taat ya berarti peraturan itu sih sebagian besar saya sih pada menurut saya sih konsisten aja lah kalau peraturan. Boleh contohnya apa? Kayak dulu lah kayak kemarin kamu bilang ya contoh saya udah kasih kayak tim dapur itu kasih kayak 7.30 tuh orang yang tim dapur itu udah harus wajib ikut perpus kayak gitu atau nggak tertinggi. Kalau lebih dari situ ya salah. Nah, tapi bapak kemarin ngomong lagi terserah mau lebih dari atau bapak ngomong kalau lewat dari jam 7 atau jam berapa gitu harus wajib ikut. Nah itu saya bingung di situ. Kalau kita dia sedang nanti kalau dapur nggak kotor, ya masalahkan lagi gitu kan sih dengan konsekuensi lagi. Ya gitu jadi kalau maksudnya contoh-contoh kecil dulu ya kalau seperti itu ya kalau bilang 7.30 ya udah itu aja 7.30. Kalau dia mau putar-putar mau tidur itu mahasiswa jadi malas kepala ini ya itu haknya kalian yang pengurus pasti silakan kasih tapi peraturan tapi jangan ganti lagi itu ya sih Pak kan tergantung dia mau ikut dia mau bikin kelas kepala kasih capek dia udah kasih konsekuensi nggak usah ganti peraturan lagi itu ya Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi dari yang lain? Glory dulu. Saya bukan dari pengurus asrama tapi saya dari mahasiswa sendiri ya Pak. Saya juga mahasiswa mengalami hal yang sama. Kalau menurut saya dari setiap aturan ya pertama sering banget berubah-ubah dan selalu baru setiap harinya kan.
Samuel Siregar, kamu mau bicara atau tidak? Menurut saya sih yang dibilang Kak Mikael itu ada betulnya juga sih. Dalam kita macam konten kita harus fokus dalam satu titik. Misalnya gimana ya? Kenapa tiba-tiba perasaan saya gimana ya? Kok tiba-tiba jadi konsekuensi ini menjadi kerja praktis, sedangkan kita membutuhkan waktu untuk istirahat. Kami kan ini kena dua kali konsekuensi ya Pak. Konsekuensi pertama di dapur, dan konsekuensi di sini. Jadi di waktu kami istirahat kan nggak ada gitu. Macam gimana ya? Saya bukan masalah mengeluh ya, bukan masalah gimana. Kalau bisa kontennya gini, kalau udah kami udah kena konsekuensi dekat dapur ini, tetap kami di dapur. Jangan dibebankan kami di apa kerja praktis. Soalnya Pak gimana Pak? Orang kan lagi udah capek-capeknya, tiba masuk lagi ke apa? Udah kerja praktis udah capek, masuk lagi ke dapur, udah di dalam pekerjaan capek gimana? Udah lemas, malas. Tapi kalau Bapak masih punya perasaan bilang ya, bukan kami masalah yang ngeluh, tapi kami memiliki keterbatasan, kami memiliki mau istirahat juga, tapi saya juga memiliki penyakit juga kan, apalagi saya nggak bisa lebih capek lagi. Kalau saya masih sembuh, saya kerja kampus sendiri bisa Pak, gitu. Masalahnya tadi ini saya udah di kuliah, saya sekarang kampus karena kecapean, tapi mohonlah Pak, fokus satu aja, tapi jangan dua kali. Saya tidak segala macam apa mau Bapak bikin 6 bulan, mau 1 tahun saya di situ, saya nggak boleh. Yang penting saya satu pihak itu mohon sama Bapak, udah istirahat, udah kami kena konsekuensi, mohonlah jangan cuek gitu. Macam gimana saya bilang cuek? Kalau udah ada masalah atau apa gitu. Sekarang kan di dapur ini ribut masalah ganti orang. Ya aku nggak mau. Apalagi kawan ini nggak mau ngerjain sesuatu. Apa aja sebulan udah gimana ya ngasainya. Capek banget. Tapi kadang aku sendiri yang ngerjain satu ayat, tapi tim dapur nggak peduli. Dibilang ya, nanti ituin aja ini. Karena di situ aku udah emosi sebenarnya. Tapi mau yang keluarkan emosi, tapi yang dibela yang salah. Yang masalahnya itu kan yang membuat saya jengkel. Makanya aturan itu terkadang saya bikin langgar karena kecuekan kalian itu bilang ya, macam kalian malah membela yang salah. Mending aku jadi salah lebih bagus gitu kan, dibanding aku benar, aku nggak telat, aku segala macam, tapi aku macam dicuek di situ Pak. Masalahnya gimana ya? Kita punya keterbatasan, apalagi kita punya prinsip lah kan. Kalau kadang kita dengan orang ini udah emosi lah terus. Tapi kalau memang kita maaf, tapi kan nggak ada masalah kecil membuat saya jengkel gitu. Sekian dari saya Pak, terima kasih. Julfan. Peraturan tentang kemarin kita bahas tentang nggak boleh izin di saat begitu. Bahkan kedua nggak boleh izin kalau dari tempat pelayan atau pulang ke asrama itu di atas jam 10 tidak boleh ada yang izin. Nah kemarin saya lihat dari pengurus atau bapak sendiri, saya lihat bisa teman-teman yang lain mereka bisa izin. Salah satunya izin telat berhitung. Kadang itu izin telat makan, dan kadang saya lihat izin belajar berpikir. Karena kenapa? Ada teman-teman yang lain, ada yang mau keluar, ada yang masih di kamar, itu yang saya perhatikan. Dan yang kedua yang saya bahas tentang tadi, izin tidak boleh pulang pelayanan telat pulang pelayanan jam 10 lewat. Nah teman-teman saya lihat, bahkan saya lihat perhatikan di grup asrama putra, kebanyakan ada
lari bukan naik jering di situ karena jering kok jarang ada lewat situ. Kalau lewat jam 10 mau hampir jam 10 dan di dapur kemarin kami gimana ya telat makan kami di dapur. Jadi teman-teman saya ada yang pelayanan 2 orang, ada yang kerja praktis 2 orang semua. Tinggal 3 orang lagi yang kerja di dapur 2 orang. Nah jadi kami di dapur tinggal 3 orang, bahkan di dapur juga berantakan. Yang berantakan salah satunya nggak bersih dan rantainya nggak bersih. Nah kemarin saya udah pengen saya sampaikan sama Tini apakah dikasih kami konsekuensi atau tidak. Bahkan si Tini dia umumkan bahwa dikasih kami konsekuensi 3 hari. Nah sebenarnya kami nggak mau terima yang satu tim dapur itu karena kenapa? Bukan kesalahan kami telat makan. Sebenarnya udah semua sebenarnya kami selesai. Saya aja udah selesaikan. Jadi tinggal pernyataan dapur pun gak ada. Kalau tim pertama pas ada ibadah di store ada. Gantian mereka si Haikal, sedangkan saya kerja tidur. Maka dia gak perhatikan mana yang kekurangan di dapur. Itu alasan kami bisa telat. Nah jadi sini dia sampaikan bahwa kalian konsekuensi dan bahkan saya sudah bilang sama tim saya gak usah kerjakan itu. Kalau disuruh kalian gak usah kerjakan. Karena kenapa? Itu alasan yang tadi yang terjadi. Dan yang kemarin yang terjadi pas kami futsal kan, kami pergi. Nah, kami udah izin. Siapa yang izin? Si Lukas dia izin sama tim dapur ya. Nah, tim dapur kan sama salah satu sama Erna ya, atau sama siapa? Ya, sama Erna. Kenapa? Kami nggak bisa izin sama Haikal atau sama tim, nggak ada mereka di dapur. Sama siapa kami izin? Sedangkan kami baru belum ambil. Gak mungkin kami terteriak. Haikal ini gimana kalian kami izin ya, kami mau bisa. Terus izin sama siapa? Sama Erna. Itu Lukas yang izin. Erna emang izin? Si Lukas. Kapan ya katanya? Si Iya. Kenapa ke kamu? Terus kenapa ke kamu izin? Tuh. Yang penting intinya nggak ada pernyataan dapur di. Iya, tapi kan belum dapat izin juga. Belum ada kepastian izin, boleh kan atau tidak. Yang penting kita izin sama. Nah itu udah sudah izin. Tapi itu si Larson jaga pos, kutanya nggak ada kalian izin. Kalau jaga pos Larson masih belum, kemungkinan masih belum ada jaga. Belum ada. Larson kan kami main futsal jam 4. Kami balik. Dan kalian pun main futsal selalu bilang bahwa kalian udah booking sebelumnya. Iya. Terus kenapa tidak izin sebelumnya? Ketika pada saat booking. Biasanya kayak gitu ada hikmatnya kalian. Pak, kami sudah booking ya di hari ini, di tanggal ini, di jam ini. Boleh nggak sebelum kami booking? Oke, saya tahu. Sebenarnya kemarin itu biasanya itu jam 4 Pak. Nah kemarin itu kami nggak masuk Pak. Kami nggak main futsal sebenarnya. Cuma karena ada waktu yang kosong. Ada yang kosong jam 4. Kami nggak main futsal karena udah bilang udah capek dosa. Tiba-tiba karena kami bilang terakhir kita main karena kita besoknya belum main. Makanya berpepet waktu. Kami nggak bisa. Namanya juga nggak ada HP, laptopnya aja. Ya kadang-kadang ada juga. Itulah alasannya. Alasan kami nggak bisa list nama. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Julvan. Ada lagi yang lain? Tadi Karlina angkat tangan. Saya mau lagi-lagi tentang konsisten tentang peraturan. Kemarin Bapak Asramo sudah mengatakan bahwa yang ikut kerja praktis itu mereka yang konsekuensi. Tapi mengapa tadi pagi ada perubahan? Karena kami juga yang tidak konsekuensi berusaha untuk tidak telat dan tidak ikut kerja praktis. Kalau misalnya diharuskan setiap mahasiswa kerja praktis, jangan diadakan
otomatis ngantri lagi mandi di kamar mandi. Itu juga mengulur waktu untuk di kamar mandi. Itu yang pertama yang saya komentari. Yang kedua itu tentang kalau misalnya kita keluar jam keluar, misalnya kalau cewek-cewek hari Selasa dan cowok hari Kamis itu, jujur saya karena saya yang belanja untuk keperluan di situ, saya butuh banyak waktu untuk belanja, tetapi tidak diperbolehkan untuk izin dari dapur. Otomatis kalau misalnya saya pergi keluar belanja, tetapi harus makan di dapur, nggak boleh izin. Gimana caranya untuk supaya waktu itu saya nggak telat dan nggak konsekuensi. Jadi ada minta keringanan lah. Kalau misalnya jam keluar, cewek-cewek diperbolehkan untuk izin tetapi tetap makan. Kalau misalnya nih mereka gimana ya, kalau yang pergi keluar itu nggak makan, itu baru dikonsekuensi, dilihat aja dari namanya. Paham nggak Pak? Ya, ngerti. Nah itu. Tapi langsung dijawab, tidak bisa. Nggak bisa diizinkan. Nggak bisa diizinkan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, kalau saya jawab dulu untuk Karlina, berarti kalau kayak gitu harus bijak nih ngambil waktunya. Kan Karlina ada nih hari Jumat, apalagi Karlina kan kadang Sabtu atau Minggu pelayanan. Hari Jumat saya ada Zoom dari gereja, persiapan hari Minggu. Apakah full hari Jumat kamu dari selesai kerja praktis sampai sore Diperbolehkan keluar setelah kerja praktis malam? Bisa. Diperbolehkan. Bisa. Pada banyak yang izin di jam itu. Dan cukup lama biasanya. Ya. Supaya dan itu kan selesai kerja praktis lama baru tetap tidak mengganggu untuk makan sore. Gitu ya. Jadi tidak dalam pada saat hari Selasa atau hari lainnya. Oke, ada lagi? Siapa? Siapa dulu nih? Ya, saling memberi hormat. Guys. Saling memberi hormat. Sudah, kami ngalah. Haikal. Dia harus konsisten dengan pekerjaan.
ini dari awalnya juga gitu. Dari pemimpinnya yang ramai pas waktu di semester yang lalu. Mereka coba lihat dulu, mereka ada kerja kan? Dia pun untuk melayani ngasih minum lah, apa namanya? Berikan gas lagi itu diberi gas, nyalain gas, cuci rantang itu pulang lagi. Nah, coba lihat dulu pemimpin mereka ada. Mereka hanya beritahu doang. Ini kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan itu. Nah, dari situ saudara Julkan kita. Nah, itu juga bisa jadi praktekkan juga. Nah, itu yang ketiga. Keempat. Yang keempat mengenai kerjaan kita ini, saya juga merasa terpikir dengan teman-teman yang kerja ini. Nah, kita kalau makan kan, kita merasa tidak senang untuk makan di sini. Nah, saya saudara Elder di UPI, beberapa kali juga sudah saya bilang, kalau ke sini itu dengan hati dia pakai itu juga kan paling kalau ke sini dengan sapu. Selesai dulu, berada dulu, ngomong baru. Oke, ada. Oke, ya. Saya bilang, dari awal kamu harus kerjakan dengan ibu, kamu dengan ibu. Sama kali itu makanan kita. Bisa datang. Kalau kamu mengerjakan dengan hati, terpaksa gitu. Tapi kita selalu sih dari kamu. Bilang gini, yang pertama selalu yang satu, kita udah selesai semua makan nih, udah selesai semua makan, gak ada lagi yang masuk ke kamu yang langsung semua. Ada terkadang gitu kemarin gini, cepat selesai, dia langsung pel, sapu, padahal orang masih belum kembali gitu dia pun, nah masih potong lagi kan. Nah itu kata dari kamu selalu sangat kerja keras untuk pen. Mengenai ini ya, mengenai galon ini kan, ayah bilang jangan sampai telat mengenai galon. Galon jangan sampai telat supaya kita semua baik dari yang turun. Antara galon ke masalah putri, masalah juga harus presisi juga jangan cuma saya. Banyak kan kita nih cowok-cowok, tapi ada juga yang sebagian yang ngerjain, tapi dengan hal terpaksa. Tapi nggak saya tapi ada pilihan ada diri. Jadi saya juga mau teman-teman, kalau misalnya ayah kita tercintai kita tolong harus dengan bisa pertolongan dengan berlutut gitu. Diminta ini, pikir ataupun kalau ini langsung kerja. Saya contoh. Contohnya, karena gitu ya. Contohnya lupa lagi. Sering Oke, Feni. Ini Feni dulu terakhir ya. Habis Feni berarti saya nih yang ngomong 1,5 jam. Habis Feni. Ya, maksudnya habis ini Feni. Nanti takutnya masih banyak yang bicara. Mungkin di lain waktu untuk bicara. Sebelumnya boleh dulu Andre kamu panggil si Adang dari pos ke sini. Panggil aja. Ya, Feni.
konsekuensi pun kadang kadang melakukan itu kan. Jadi mungkin ayah membuat peraturan seperti itu dalam sebulan atau seminggu. Itu kan dia punya hak, karena biar yang teman-teman kita itu biar gak mengikuti gitu loh, mengikuti yang orang yang salah lakukan itu, biar kita tidak mengikuti. Jadi dia melakukan membuat peraturan itu konsekuensinya dalam per bulan atau per minggu gitu. Jadi kembali ke kita sendiri. Jadi gimana? Mungkin dengan konsekuensi yang ayah berikan itu mungkin agar kita sendiri yang sadar diri. Oh, ini peraturannya berat banget. Berarti saya tidak harus telat atau tidak harus melanggar peraturan yang sudah ditentukan ayah. Mungkin seperti itu kalau terkait dengan peraturan di tempat ini. Kalau saya menanggapi dibilang si Haikal ini, Haikal tadi kan kamu bilang kepemimpinan Kadamai kemarin, dia kalian melihat Kadamai yang bagi-bagi apa lah itu kan, terkaitkan dengan kamu sendiri. Itu saya rasa jangan salah menilai Kadamai, karena kemarin itu pas Kadamai di pelayanan dia kasih kepercayaan kepada saya, kepercayaan untuk memimpin dapur dari hari Jumat sore sampai hari ini. Itu walaupun dia di tempat pelayanan, dia komunikasi itu harus ada, menanyakan Penny, apakah gas ada, gasnya berapa. Dia balik pulang pelayanan misalkan gas 1, dia beli malam itu juga beli baru taruh. Jadi saya saran untuk koordinator dapur, kalau dapur itu jangan cuma asal maksudnya memerintahkan saja gitu loh, memerintahkan saja. Tapi misalkan contohnya gasnya 1, berarti koordinator itu harus bersiap-siap. Oh, ini saat ini akan habis, bisa siap-siap beli keluar baru taruh. Dan apa-apa yang kotor di dapur itu nggak harus konsekuensi atau nggak harus tim dapur yang kerjakan. Tapi koordinator setidaknya membantu atau apalah gitu. Bukan berarti kalian cuma ngomong atau memerintahkan tersebut tim yang atau teman-teman lain juga. Jadi sekian, terima kasih. Ya, shalom. Ya, tadi saya bilang ini banyak mau saya umumkan, tapi saking banyak saya nggak tahu mulai dari mana. Yang saya ingat aja yang saya umumkan. Yang pertama terkait tadi pagi yang sampaikan peraturannya harus jelas. Memang secara peraturan kita jelas sih sebenarnya ada bukunya. Tapi kalau dibuat aturan sesuai dengan buku itu, ini kayaknya udah habis nih setengah nih. Kalau dengan sistem ya. Tapi saya tanya dulu nih. Coba angkat tangan yang setuju peraturannya akan dibuat dan ditempel di mading atau di setiap kamar biar sadar. Yang setuju angkat tangan. Keren, cowok-cowok paling setuju. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya gini sih, kalau dari saya sendiri nggak tahu, kalau mungkin saya salah, kan kita nggak tahu juga kan. Mungkin dengan penilaian kali itu mungkin saya salah. Tapi ini cowok-cowok nih yang paling kencang yang angkat tangan. Padahal sebenarnya kalau peraturannya dibuat kalian yang terhabis semua loh. Yang ngerokok lah, yang berantem lah, yang teriak lah, yang sok jago lah, kalian yang habis. Gitu. Nah itu dia. Bilangnya dia memakan apa yang dia. Oke. Lagi kembali mau saya sampaikan adalah ya. Kalau menurut saya sebenarnya saya nggak tahu nih, memang ada yang bilang nggak tegas ya. Kalau dalam ketegasan mungkin ada banyak hal ketika saya mengambil keputusan atau banyak toleransi. Tapi saya berpendapat bahwa adalah asrama ini adalah rumah kita, gitu ya kan. Asrama ini adalah keluarga kita. Kalau ibarat di kampung, kamu itu di rumah sama orang tua, terus jam 8 kamu atau jam 7 kamu berangkat ke sekolah, pulang kamu jam 3. Jam 8 sampai kamu di sekolah, urusan sekolah. Tapi kalau pulang ke rumah, ya di situlah. Mungkin aturan orang tuamu pun akan beda-beda, kerjaanmu pun akan beda-beda. Kesalahan kamu yang terbaru pun pasti akan kena omelin orang tua dan dilindungi gitu ya kan. Sejauh ini saya selalu berusaha untuk melindungi. Afli, jangan dulu. Nah gitu ya, berusaha untuk melindungi, berusaha untuk mengayomi, berusaha untuk skip apapun yang kalian maksudnya ditoleransi.
memang di satu sisi saya bilang nggak boleh begini, tapi kalau udah datang Pak, ayolah Pak, minta tolong lah Pak, udahlah pergilah, ya udah, gitu ya kan. Sebenarnya tujuannya bukan karena pilih kasih, mungkin kalian bilang ada pilih kasih, terus peraturannya kendor, tapi itu dia kembali lagi, tujuan saya bukan untuk membuat menderita gitu ya. Bagaimana supaya kita aman, tentram dan damai menikmati suasana di asrama ini. Tapi memang yang sangat disayangkan, ya kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, kalian yang bikin masalah sendiri, lapar sendiri, keberatan sendiri, nangis sendiri gitu ya kan. Jadi kalian sendiri tuh yang berantem, mengadu domba sendiri tapi jadi korban. Kalau saya sih dia aja gitu. Kalian mau cupir balik, mau salto, nggak ada urusan sebenarnya, ya kan. Tapi sangat kasihan kalian sendiri yang gontok-gontokan gitu ya kan. Kalau ibarat keluarga, kakak adik selalu berantem. Nah, kira-kira seperti itu sih. Nah, dalam hal ini ada tadi bilang beberapa harus tegas. Nah, ini kan jadi dilema nih. Kasihan yang lain sebenarnya tadi pun ada beberapa mau izin, Pak, saya minta izin. Boleh nggak ke keluarga Pak? Ini ada urgent. Nah, saya bilang suasana lagi genting, tidak boleh. Itu ya kan. Akhirnya jadi korban nih ceritanya. Karena dengan hal yang dilakukan atau komplain kalian terkait peraturan itu. Itu sih sebenarnya. Karena memang kalau konsisten, nih ya, kalau dari Pak Ketua selalu bilang tidak ada izin sama mahasiswa. Tidak bilang. Ngapain mereka keluar? Banyak duit. Kalau banyak duit bukan di sini sekolah. Tuh. Masalah HP pun di awal pun dia bilang HP diserahkan kembali ke awal zaman purbakala. Itu ya kan? Minggu diserahkan, baru nanti Jumat baru dikembalikan memakai. Di situ waktu mereka karena tidak ada perkuliahan, mereka bebas mau komunikasi sama orang tua dan segala macam. Itu ya. Dan itu. Oke, terus tadi harusnya di sini ya si Adang boleh. Mana Adang? Ya, boleh kamu berdiri Adang, coba kamu sampaikan dulu apa tadi nasihat dari Pak David atau teguran kepada Adang. Yang versi kamu aja, kalau kamu menurut kamu ini layak untuk disampaikan ya. Tadi ada nasihat buat kamu. Boleh kamu berdiri, sampaikan di sini atau di situ? Oke, berdiri sudah. Apa yang kamu dapat dari nasihat itu? Yang saya dapat dari nasihat pada itu, Assalamualaikum teman-teman semua. Saya mau menyampaikan tadi saya dipanggil sama Pak David dan dinasihati oleh Pak David itu katanya memang yang dibilang sama teman-teman itu benar yang tentang mengecekkan HP itu katanya perintah langsung dari Pak David. Dan juga kata Pak David tadi itu untuk soal privasi kita kan, soal mahasiswa itu tidak ada privasi kita yang tertutup di sekolah ini kata Pak David. Jadi semuanya itu terbuka. Jadi untuk yang privasi kita tentang HP itu kan, yang kemarin kita sempat bilang juga kan soal HP privasi kita itu, kata Pak David itu di sekolah ini nggak ada yang namanya privasi. Dan semua yang dibilang sama Purina kemarin itu benar dan begitulah. Nasihat ke kamu apa? Nasihat saya itu jangan mengulangi perbuatan yang sama. Jika ingin menjadi preman, jadi preman sebetulnya kalau jadi hamba Tuhan sebetulnya. Oke, kalau mau jadi preman sejati maksimal gitu loh tekniknya. Kalau mau jadi hamba Tuhan yang sejati, yang maksimal, yang sungguh-sungguh. Kalau mau jadi pembunuh yang sungguh-sungguh gitu loh, punya trik, punya cara gitu ya kan, belajar dengan sungguh-sungguh biar bisa ngebunuh dengan presisi gitu ya kan. Nah kalau jadi hamba Tuhan juga kayak gitu, berkhotbah tepat sasaran, yang sungguh-sungguh, itu yang dimaksudkan. Tapi kalau yang saya dengar ya si Adang ini udah dikasih kebebasan, kamu bebas memilih. Kalau kamu mau di sini silahkan, kalau kamu keluar silahkan, kamu bebas untuk hidup. Tapi ditekankan kalau kamu belum bisa meninggalkan dunia lama kamu, angkat kaki. Kalau kamu nanti udah lepas dalam duniamu, kalau kamu mau kembali silahkan. Kira-kira seperti itu ya. Ya, waktu saya masih banyak. Nah ini pertanyaan saya nih, makanan saya di dapur saya yang ambil.
Enggak, piring kirinya sama semuanya. Tadi itu saya sengaja simpan makanan saya situ, makanan berdua dan nasinya. Ada yang ambil atau yang enggak makan, enggak dimarahin. Yang penting ada nih. Oh ya, Larson. Sama Hacker. Ya, padahal itu dagingnya banyak banget loh. Ya. Next, generasi yang tidak suka aturan, itu tadi kalian ya. Semua aturan ditegaskan. Terus ada ya, saya cuman merangkum dulu yang disampaikan oleh Pak David ya. Dengan waktu yang singkat ini. Yang pertama disampaikan adalah yang saya tangkap gitu ya. Kalau kamu di sini, ya kamu harus merelakan diri meninggalkan manusia lama kamu, meninggalkan dosa-dosa kamu. Kalau kamu belum bisa meninggalkan dunia lama kamu, kebiasaan lama kamu, jangan paksakan diri di sini, pergi, gitu kan? Pergi dari sini. Karena Pak David bilang lebih baik satu orang tinggal di sini jadi mutiara, nggak ada masalah, daripada banyak-banyak tapi sampah semua. Gitu disampaikan. Ya, kita lihat diri sendiri sih. Kalau memang belum bisa menjadi manusia baru, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, jangan paksakan diri. Itu ya kan? Artinya apa? Sering saya bilangkan, kamu di sini tapi ngedumel mulu, negatif thinking mulu, mengeluh mulu. Gitu ya kan? Masalah HP udah kayak seperti apa gitu ya kan? Udah kayak disayat-sayat. Coba ikhlas. Makanya pada itu udah bilang, di sini kamu belajar teologi dasar, nggak ada privasi. Hidupmu itu dimulai dari nol. Kalau kamu tidak sanggup mengikuti aturan, angkat kaki, undurkan dirimu dari sini. Nggak ada yang paksa-paksa. Kalau kamu merasa privasimu di otak-atik, merasa kamu tidak nyaman, go, angkat kaki. Sampai disampaikan ya. Kalau harapannya bisa dipahami. Jadi kenapa hal ini terjadi? Karena mungkin kalian nggak ada tegas kayak bangsa Israel kan, bersungut-sungut. Akhirnya Nabi Musa jadi kebingungan dia, Tuhan, karena Nabi Musa mengambil keputusan harus tanya Tuhan dulu nih. Tapi bangsa ini nggak sabaran. Kalau bertanya harus langsung dijawab. Nah itu dia. Terus ya tadi sudah disampaikan juga, ada beberapa orang tadi yang saya tahu dipanggil, dibilang kalau tidak sanggup mengikuti aturan, mengundurkan diri. Buat pengunduran dirimu, keluar dari kampus. Nggak ada yang keberatan. Tanpa kamu pun kampus ini tetap berjalan, ya kan? Dan kampus ini milik Tuhan. Kalau kamu nggak kuat, Tuhan akan kirimkan orang-orang ke sini dengan cara Tuhan. Dan mau saya sampaikan, ketika kita di sini masih punya perasaan, punya kesombongan, keangkuhan, kelebihan. Oh saya di sini orang tua saya hebat kok, abang saya hebat kok. Ketika kamu masih mengandalkan manusia, siapkan dirimu untuk kecewa, siapkan dirimu untuk menderita. Ya. Tapi kalau kamu sudah mengandalkan Tuhan, apapun cerita hidupmu, seburuk apapun hidupmu, tapi kamu bilang Tuhan, Kau yang menguatkan aku, Kau yang memampukan aku, Kau akan ditolong. Tapi kalau kau masih punya, oh ini backing saya nih, ini pembela saya nih, kalau itu masih manusia, siap-siap kamu akan terhilang, ya kan? Akan kecewa. Firman Tuhan juga katakan itu. Jangan merasa kalau di sini udah ada backingnya, udah ada yang bela, udah siap, saya bela kamu kok. Kalau itu masih manusia, siap-siap kamu kecewa. Gitu ya? Bukan hanya kecewa, binasa, gitu kan? Hancur, bukan hanya hancur, lebur. Kalau kamu masih mengandalkan manusia atau kekuatanmu sendiri. Ya, belajarlah untuk hal itu. Seperti yang disampaikan Pak David, tidak ada masalah satu mahasiswa pun di sini, tapi itu adalah mahasiswa yang sungguh-sungguh, yang mutiara, tidak ada masalah. Ya. Terus ya sampai Ibu Norma juga berkomen, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus? Kalau pengikut Kristus, dia tidak salah, difitnah, dihukum, merelakan hati. Orang dibilang kamu salah, terus kamu diingatkan, ditegur, kamu marah, berarti kamu sombong, angkuh. Ya, karena udah hujan, pulanglah. Bentar dulu. Ya.
Ya, hidup itu butuh kendali, bukan hanya butuh berani, ya kan? Harus mengendalikan, harus tahu siapa dirinya. Nah, kalau dari saya mungkin nggak tahu nih, nanti kita akan negosiasi kembali apakah peraturannya ditegaskan sesuai dengan KBBI yang sesungguhnya, atau kalian masih disayang-sayang, masih ditoleransi. Kalau mau sesuai dengan KBBI, yuk kita laksanakan. Aturan pertama yang harus ditegaskan adalah keluar sesuai dengan jamnya. Di luar itu, hal apapun kamu mau cukir balik, salto, tidak diperkenankan. Gitu ya. Terus aturan kedua nanti akan saya buat itu kayak di Putra. Sepatu tidak diperkenankan di sepanjang lorong ini. Kalau sudah ada di lorong ini, jangan harap sepatu itu masih ada. Jangan tanya-tanya lagi sama si berlagar, itu bapak saya yang beli, mama saya yang beli. Kalau kamu tidak mengerti aturan, pulang saja. Ya kan? Demikian juga nanti di kamar akan ditaruh di situ. Di setiap kamar tidak ada baju yang bergelantungan, semua dalam lemari, dalam keadaan bersih, tertib dan aman. Kalau hilang, ya udah, relakan hatimu. Ya kan? Katanya ini biar tegas nih. Kalau kalian tegas, nyaman nggak dengan ketegasan atau kepanasan? Gitu ya. Berarti apalagi cowok-cowok nih. Tadi udah angkat tangan serentak, ya. Kamu Siregar, kalau kamu salah, langsung checklist sesuai dengan aturan. Mau di SP, dibuang, diskorsing, dipulangkan sesuai dengan aturan. Kalau nggak sanggup, pulang. Gitu ya. Saya ngerti, karena cowok-cowok nih heber juga. Bukan cuma cengar-cengir. Kalau kamu memang ngantuk, nilainya anjlok, udah. Nggak usah lagi disembunyi-sembunyiin. Langsung lapor aja sama orang tuanya biar dia langsung dijemput. Itu ya. Sebenarnya yang sering bikin masalahnya cowok-cowok nih. Dan masalah untuk kerja praktis memang tadi ini belum saya baca lagi nih karena hujan, belum saya tanggapi. Ya, menurut saya masalah untuk konsekuensi kerja praktis bagi yang melakukannya, bagi yang mengerjakan konsekuensinya, ya berasa sebenarnya. Dia berasa karena kalau kalian mengeluh keberatan berarti ini ngefek nih ceritanya. Ngefek. Kalau ngefek harusnya bertobat. Tapi di satu sisi nih ada dua insan yang mengganggu sistem ini. Ada Ibu Kaci katanya harus penetapan di Perpus. Ada Ibu Esther katanya ini harus ditetapkan di IKSM. Nah, ini dalam tahap negosiasi tapi belum tembus. Nah, kalau seperti itu, ya minggu depan kayaknya berlaku seperti biasa. Untuk konsekuensi mungkin nanti akan saya rekap. Konsekuensinya arah kemana? Apakah tadi seperti bilang Glory, menulis kitab, menghafal, menulis buat khotbah. Nah, tapi kalau kayak gitu kan pasti nggak dikerjain. Tapi kalau dia bilang tunggu selesai, baru HP-nya dikasih, baru agak gerak tuh gitu biasanya. Ya kan? Kalau kalian masalah dibilang bikin bunga, tulis ini, bikin itu, nggak bakalan dikerjain. Tapi kalau udah taruhannya HP, apalagi taruhannya yang lain, ya HP sih, HP atau kerja baru tuh bergerak. Biasanya seperti itu menurut pengalaman, ya. Dan ini pun sering terjadi nih. Pengurus asrama, Pak, kalau kami ngomong nggak didengerin, Bapak aja dia yang ngomong, Bapak yang bicara, ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, harusnya saya cuma 1 bulan tuh untuk terjun melihat kondisi di lapangan, tapi ternyata berkelanjutan. Karena itu tadi, menurut saya cowok-cowok ini yang selalu muncul ke permukaan, yang mengganggu gravitasi, gitu ya. Harapannya bertobat. Jadi itu aja dulu pengumumannya. Jadi untuk Jumat masih tetap dulu yang konsekuensi dan yang ditetapkan. Minggu depan berjalan seperti biasa dan tetap ini identitas diri diingatin hari Minggu terakhir, gitu ya. Ada yang mau bertanya? Erna? Oh, belum dikirim. Kalau belum dikirim nggak tahu nih. Aku kan broadcast. Biasanya aku taruh kayak grup BBM itu broadcast, langsung ke personal. Kalau ada yang tidak menemukan, nanti akan saya kirimkan di asrama untuk list form yang kosong. Soalnya kalau contohnya itu terlalu ya. Saya bacakan.
sama. Oke, jadi minta tolong teman-teman kalau selesai makan siang itu tolong langsung dimasak dulu lauk dan nasi ke sorenya. Jadi nanti kenapa saya minta tolong seperti itu? Saya mau membawa kompor itu keduanya ke tempat servis. Jadi karena banyak teman-teman yang keluhannya adalah masak nasi yang hidup cuma bundar kecilnya doang kan, dan hidupinnya pakai bakar apa telur itu dulu baru kayak gitulah istilahnya mancing gasnya itu kan, mancing apinya. Jadi saya rasa cukup berbahaya bagi cewek-cewek nanti nggak diperhatikan dulunya banyak menyembur apinya kan. Baru kedua teman-teman, regulator itu kalau kalian pasang atau yang pas, tolong jangan dilepas ke lantai. Jadi jangan besi dari regulator ke besi gasnya itu jadi nggak nyampe, rusak. Jadi karena itu apinya kecil. Nah, pokoknya regulator ini dan ke gas itu kan ada besi kecil kan di tengah-tengahnya. Itu rusak ternyata, udah cek waktu tidak kemarin. Jadi besok tetap tolong teman-teman yang udah selesai makan siang, tolonglah berikan waktunya dikit tambahan itu langsung masak lagi. Jangan langsung istirahat dulu karena saya mau Ibu Esther minta tolong biar langsung diservis dan gak ada kendala lagi di area berikutnya. Jadi juga tidak koordinator dahulu mau Aikal mau Kiki tolong kerjasama bantu teman-teman juga gitu. Kita sama-sama pelayanan, sama-sama punya tugas di tempat lain, tapi kita juga berikan waktu sedikit lagi untuk besok. Iya, tim dapur ada Feni, Devi, Mawar, Victoria, Samuel, Sibarani. Ada 5. Jadi diharapkan pagi hari selesai biar siang katanya mau dibantu servis. Itu aja pengumumannya. Semangat berjuang. Kalian udah pernah isi lagi. Isi sudah. Atau Update. nggak usah? Saya kerja ngalamin ya. Jadi Venos, ada maksudnya. Nggak usah. Misal ini kan. Besok Udah jam 10. enggak, misal besok si Ikut aturan, Nak. Coba kamu. misal besok si Samuel Sibarani kan di dapur. Nah, misalnya kalau dia cari dia tapi dia pelayanan di sini. Misalnya dia cari satu orang penggantinya untuk masak dulu di dapur pagi ini Nggak bisa. menggantikan dia di dapur. Nggak bisa. Emang yang 5 lagi, yang 4 lagi nggak guna? Guna lah. Itu dia.